Selamat datang di Weekend Learning Project, channel yang didedikasikan untuk kalian para millennials yang ingin melakukan percepatan pembelajaran dalam menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif. Karena kami peduli dan mengandalkan kalian sebagai bonus demografi untuk Indonesia yang lebih baik. Learning Partners. Pernah nggak kalian lihat seseorang yang begitu mudah mempengaruhi orang lain, bahkan pimpinannya sendiri? Atau pernah nggak kalian melihat orang yang sebetulnya idenya bagus sekali, tapi sulit diterima oleh pimpinannya? Nah, dalam WLP kali ini kita akan bicara tentang influencing others, khususnya bagaimana mempengaruhi pimpinan. Karena leadership is about influence. Problemnya adalah pimpinan, leader, juga adalah orang yang sangat influencing. Jadi, influence the influencers tentu tidak mudah. Gimana sih kiatnya orang-orang yang mampu membangun capability, membangun kompetensinya untuk bisa meyakinkan orang lain terhadap gagasan-gagasan yang dia miliki? Nah, kalau kita bicara membangun kredibilitas, itu biasanya dibangun melalui 4 cerita. Pertama adalah intent atau niatan. Jadi bagaimana kita memiliki niatan yang tulus, yang baik terhadap kepentingan organisasi. Ini makin lama akan makin dilihat oleh orang lain. Yang kedua adalah integritas. Ya, jadi integritas ini terkait dengan seberapa kita konsisten dengan apa yang kita bicarakan dan apa yang kita lakukan. Ini tentu juga dari waktu ke waktu akan dilihat orang. Dan yang ketiga adalah kapabilitas sendiri. Jadi kapabilitas bicara tentang kompetensi, bicara learning agility. Dan orang yang belajar, yang memiliki kompetensi tinggi, itu tentu akan memiliki kredibilitas yang lebih baik. Dan terakhir adalah result. Hasil kerja kita, track record kita akan menunjukkan itu. Jadi kalau Anda ingin membangun kredibilitas, Anda harus membangun 4 hal tadi. Membangun niatan yang baik untuk kepentingan organisasi dan kepentingan yang lebih besar, kemudian bicara integritas, bagaimana Anda konsisten dengan apa yang Anda bicarakan dan apa yang kemudian Anda lakukan, dan kemudian membangun kapabilitas, bicaranya adalah kompetensi dan learning agility, dan kemudian kita bicara result, hasil kerja yang kita tunjukkan. Namun kadang-kadang kredibilitas saja tidak cukup. Kita juga perlu membangun rapport dan engagement yang baik dengan pimpinan. Nah, membangun engagement dan rapport ini dilakukan tentu membutuhkan waktu. Karena itu, kita harus sering-sering berdialog dan kemudian meminta feedback dari pimpinan. Jadi semakin sering Anda berdialog, memintakan feedback dari apa yang sudah Anda lakukan, itu akan membuat pimpinan merasa bahwa Anda adalah orang yang sungguh-sungguh ingin memenangkan tujuan yang lebih besar. Sasaran-sasaran dari pimpinan. Ini penting sekali, karena kita direkrut sesungguhnya bukan untuk memenangkan diri kita. Kita direkrut adalah untuk memenangkan pimpinan atau tujuan organisasi yang lebih besar. Nah, ini akan membuat Anda dilihat oleh pimpinan bahwa Anda paham betul bahwa Anda ada untuk memastikan pimpinan Anda berhasil mencapai tujuan-tujuan organisasi yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, setelah kita membangun kredibilitas, kita membangun rapport dengan pimpinan, tentu kita harus melihat ada pimpinan yang sangat kognitif berpikirnya. Jadi Anda perlu mempengaruhi logika berpikirnya. Dan ini biasanya harus ditunjang oleh data, informasi yang akurat. Tetapi ada pimpinan yang sangat emosional. Jadi Anda harus touch feelingnya. Jadi influence yang Anda lakukan adalah dengan melakukan penetrasi kepada perasaan, kepada feeling. Tetapi ada juga pimpinan yang sangat spiritual berpikirnya. Karena itu Anda harus bicara tentang spiritualitas, bagaimana legacy, bagaimana impact, bagaimana sesuatu yang bermanfaat itu akan dihasilkan dari apa yang Anda yakini harus dilakukan oleh pimpinan yang akan Anda pengaruhi itu. Jadi tentu dengan memahami cara pimpinan berpikir, apakah dominan kognitif, dominan feeling, dominan spiritualnya, dan Anda akan masuk dari situ, tentu akan lebih mudah untuk diterima. Saya sendiri pernah punya pengalaman mempengaruhi pimpinan yang lebih tinggi dan
bahkan tanpa bertemu dengan yang bersangkutan. Jadi saya hanya bertemu dengan orang-orang di sekitarnya. Tetapi yang coba saya lakukan adalah menyampaikan pesan bahwa kalau ini dilakukan, maka pimpinan yang lebih tinggi akan memudahkan dirinya untuk mencapai visi yang sudah dicanangkan. Nah, ini ternyata berhasil. Jadi kadang-kadang mempengaruhi pimpinan tidak harus langsung Anda berdialog dengan pimpinan yang Anda targetkan untuk Anda pengaruhi. Tetapi Anda bisa pengaruhi melalui layer yang lain atau melalui channel yang lain yang Anda yakini memiliki pengaruh kepada pimpinan yang Anda ingin pengaruhi itu. Jadi direct influence tidak selalu harus dilakukan. Kita bisa melakukan indirect influence kepada orang yang memiliki direct influence kepada orang yang ingin kita pengaruhi. Dan ini tentu butuh latihan yang juga akan mengasah diri Anda dari waktu ke waktu. Pernah gagal? Pernah. Ya, saya juga pernah gagal mempengaruhi pimpinan dalam mengambil keputusan yang menurut saya harusnya A, tetapi pimpinan itu ingin sekali mengambil keputusan yang opsi B misalnya. Nah, dalam konteks ini, jangan dilihat ini sebagai sebuah kegagalan. Lihat inilah sebagai arena untuk belajar. Kenapa? Ya, orang yang sudah Anda beri informasi bahwa sebaiknya mengambil keputusan A, tapi tetap mengambil keputusan B. Nah, dengan mempelajari hal-hal semacam ini, kita akan semakin peka terhadap interest. Kita akan semakin peka terhadap bagaimana pimpinan mengambil keputusan. Karena organisasi itu seperti mata, ya. Jadi ini adalah sudut pandang kita dan tentu lebih jeli melihat ini. Tetapi kalau Anda naik ke organisasi yang lebih tinggi, ya, sudut pandang yang dilihat tentu lebih lebar lagi. Jadi yang dipertimbangkan lebih banyak lagi. Dan betul bahwa dengan sudut pandang yang lebar tentu tidak cukup jeli untuk melihat hal-hal yang detail ini. Dan begitu seterusnya. Semakin tinggi organisasi, sudut pandang yang dilihat semakin lebar, tetapi tentu tidak semakin jeli melihat hal-hal yang detail. Nah, dengan memahami filosofi organisasi yang seperti mata ini, Anda kemudian akan bisa memahami bahwa kadang-kadang yang menurut Anda benar dengan perspektif ini, belum tentu holistik dilihatnya dari kacamata yang lebih tinggi, atau yang kita kenal sebagai helicopter view. Jadi barangkali dari sudut mata Anda melihat, menurut Anda ini adalah keputusan yang paling tepat. Dan dengan memahami bahwa pimpinan berada di titik yang lebih tinggi dengan sudut pandang yang lebih luas, Anda mesti bisa memahami bahwa kadang-kadang keputusan itu tidak seperti yang Anda harapkan di sini. Nah, itu tidak ada masalah, ya. Yang penting kita paham bahwa tugas Anda adalah memberikan influence sesuai dengan informasi dan keyakinan yang Anda miliki. Tetapi keputusan adalah kewenangan dari pimpinan yang berhak mengambil keputusan. Jadi tugas Anda selesai dengan mempengaruhi, dengan memberi data, dengan memberi informasi, memberikan keyakinan-keyakinan, tetapi keputusan dibuat tentu dengan pertimbangan yang barangkali lebih lebar ruang lingkupnya dari yang Anda lihat dari sudut pandang Anda sendiri. Nah, dengan memahami cara pimpinan mengambil keputusan, Anda kemudian akan merasa bahwa Anda tidak perlu berkecil hati kalau pimpinan mengambil keputusan tidak sesuai dengan influence yang Anda buat. Tetapi Anda harus belajar dari situ. Dan kalau Anda semakin yakin bahwa ini adalah hal yang lebih benar atau lebih baik untuk diambil, cari caranya agar apa yang Anda lihat ini dilihat di titik yang pimpinan Anda lihat secara lebih luas ruang lingkupnya tadi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, bahwa mempengaruhi pimpinan butuh kredibilitas, butuh raport, dan butuh pemahaman bahwa sudut pandang Anda melihat tentu berbeda dengan sudut pandang pimpinan melihat. Karena itu, Anda upayakan bahwa influence Anda bisa mempengaruhi sudut pandang yang lebih tinggi yang dilihat oleh pimpinan Anda. Semoga bermanfaat. Salam Learning Partners.